Alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillah ma sya'allah la yasuqul khaira illallah ma sya'allah la yasrifu su'a illallah ma sya'allah wa ma bikum min ni'matin fa minallah ma sya'allah la haula wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati kehadapan Bapak DKM Masjid Jami Al Barakah beserta pengurus, yang saya hormati kehadapan para sepuh, para tokoh, para aparatur pemerintah, para bapak, ibu, para pemuda-pemudi dan anak-anak sekalian, para estafet perjuangan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersyukur pada malam hari ini kita bisa melaksanakan ibadah Qiyamul Ramadan, di mana tadi kita telah melaksanakan ibadah sholat isya berjamaah. Di mana orang yang melaksanakan sholat isya berjamaah maka pahalanya laksana dia seakan-akan melaksanakan sholat semalaman. Apalagi digabungkan dengan sholat subuhnya berjamaah, maka orang tersebut seperti sholat semalaman suntuk. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita sehingga kita bisa menjalani ibadah, terutama berkaitan ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Salawat seiring salam, mari sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang setiap hari kita sebut namanya, setiap sholat kita sebut namanya, setiap kita berdoa kita sebut namanya, dalam setiap keadaan kita selalu menyebut namanya. Bukti tanda kita cinta kepada Nabi kita Muhammad. Maka mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang berbahagia, tidak terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam ke-22 di bulan suci Ramadan. Tentu ini adalah malam yang bukan kita bisa lalui dengan mudah. Maka oleh karena itu beruntung bagi kita yang istiqomah. Dari malam pertama sampai malam ke-22 ini kita tidak lepas daripada sholat isya berjamaah dan dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melaksanakan Qiyamul Ramadan atau salah satu disebutnya dengan salat tarawih yang ada di bulan suci Ramadan, dasarnya iman karena Allah, wa ihtisaban dan ikhlas dia karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka dosa dan kesalahannya oleh Allah daripada dosa-dosa yang telah terlewat. Tentu kita semuanya pernah punya dosa, pernah juga punya kesalahan, dan sebaik-baik manusia adalah ketika dia mengingat dosa dan kesalahan, fafirru ilallah, dia kembali memohon maaf dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan jalan sholat tarawih ini seluruh dosa dan kesalahan kita oleh Allah diampuni. Amin ya rabbal alamin. Bahkan pada malam hari ini kita sudah masuk ke dalam fase yang ketiga, di mana fase itu disebut dengan irfun minan nar. Orang yang beribadah di fase yang ketiga ini, dia istiqomah mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dari malam tanggal 21 sampai akhir daripada bulan Ramadan, maka orang tersebut mendapatkan predikat terbebas daripada siksanya Allah, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu bisa mengharap irfun minan nar ini bukan tiba-tiba kita hanya beribadah malam tanggal 21 sampai terakhir saja, tapi dilihat daripada runtutan dari awal. Dari pertamanya di fase Ramadan, lulus dia. Fase yang kedua maghfirahnya, lulus dia. Maka begitu sudah masuk ke fase yang ketiga, maka dia akan lebih mudah menjalankan ibadah. Suka dalam hati berpikir, ya. Atau kita suka ngomong sendiri, atau mungkin kita berdialog dengan teman, dengan saudara, dengan sesama muslim, kita ada tuh ucapan yang bahasanya seperti ini. Nggak terasa ya, kalau udah 10 hari rasanya nggak berasa puasa kita.
Nah, hari ini kita sudah melewati 20 hari, pasti akan jauh tidak berasa lagi, bentar lagi kita akan menghadapi tanggal 1 Safar. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan Allah berikan umur yang panjang, sehat walafiat, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan baik. Bagaimana caranya dengan baik itu harus kita yakini bahwa Ramadan ini siapa tahu adalah Ramadan yang terakhir, Ramadan yang akan datang kita belum tentu masih ada umur yang panjang bisa melaksanakan ibadah seperti ini. Jamaah hadirin yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Man qama lailatul qadr." Barang siapa yang menghidupkan malamnya di malam-malam Lailatul Qadar. Di mana malam Lailatul Qadar itu? Di 10 akhir Ramadan. Pada malam hari ini kita sudah masuk 10 akhir di bulan Ramadan. Imanan wa ihtisaban, iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dosa dan kesalahan kita oleh Allah akan diampuni. Maka oleh karena itu saya mengajak kepada diri saya pribadi, bukan mengatasnamakannya, juga umumnya kepada kita semua, yuk kita hidupkan masjid mushola yang ada di desa Cijedug ini untuk apa? Untuk memperbanyak ibadah qiyamul Ramadan. Bisa melaksanakan ibadah sholat sunnah, bisa memperbanyak bacaan Al-Quran, bisa memperbanyak bacaan zikir atau bacaan sholawat, atau kita bertadabbur berpikir terkait masalah keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di 10 akhir di bulan Ramadan, terlebih di malam-malam ganjil. Mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semua, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Rasulullah SAW pernah suatu saat mengumpulkan para sahabat. Ketika sudah dikumpulkan para sahabat, Rasul menceritakan ada satu nabi, di mana di antara nabi yang 124.000 nabi, ada satu nabi yang bernama Sam'un Al-Ghazi. Di mana Sam'un Al-Ghazi ini oleh Allah diberikan mukjizat. Dia diberikan kekuatan yang amat sangat luar biasa. Dia bisa melemahkan besi, baja dan lain sebagainya. Bahkan dia bisa menghancurkan kerajaan orang yang zalim pada saat itu. Ini Sam'un Al-Ghazi diberikan umur yang panjang. Namun umurnya dia pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang hari dia berpuasa, siang hari dia berjihad di jalan Allah. Malam harinya dia untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tanggung-tanggung, dia beribadah tanpa henti, tanpa dosa selama 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun 4 bulan. Rasul menceritakan kisah ini sehingga menjadikan masyarakat atau para sahabat itu takjub dengan kehebatan Sam'un Al-Ghazi. Maka Sam'un Al-Ghazi ini nama lainnya kalau di dunia barat namanya Samson. Tapi dalam dunia Islam disebut Sam'un Al-Ghazi karena ini bagian daripada nabinya Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam kisah itu bahwa pada masa Sam'un Al-Ghazi hidup adalah pada masa zaman Israel, Bani Israel. Ada rajanya bukan raja yang baik, penguasanya bukan penguasa yang baik, tapi penguasa yang zalim, yang jahat kepada rakyatnya, yang senantiasa menindas kepada masyarakat yang lemah. Akhirnya Sam'un Al-Ghazi tampil untuk membela rakyatnya, untuk membela agama Allah, bi'ila'i kalimatillah. Maka itu raja yang jahat, raja yang zalim itu kesulitan menghadapi Sam'un Al-Ghazi. Karena bagaimanapun tidak pernah bisa mengalahkan Sam'un Al-Ghazi. Karena memang Sam'un Al-Ghazi dengan izin Allah diberikan kekuatan yang amat sangat luar biasa. Sehingga pada akhirnya itu raja Israel yang jahat, dia bikin sayembara, dia bikin selebaran, dia bikin di tempat-tempat umum. Siapa yang bisa menangkap Sam'un Al-Ghazi, hidup ataupun mati, maka dia akan mendapatkan uang, emas, permata, bangunan, istana, bahkan fasilitas yang amat sangat luar biasa yang ditawarkan oleh raja jahat tersebut. Maka disinilah kelemahannya. Ada istri yang memang istri itu adalah pendamping setia, teman tidurnya. Terkadang kita kalau misalnya curhat pun sama istri, kita saling terbuka. Kenapa? Karena istri kita itu menganggap bahwa kita ini sama istri kita itu adalah orang yang harus kita kerjasama dengan baik. Ternyata Sam'un Al-Ghazi istrinya terlena dengan dunia, terlena dengan kecintaan dunia, hubun dunia. Dia terlena dengan fasilitas yang diberikan raja kepadanya. Maka oleh karena itu istri yang khianat tersebut, dia meminta, apa sih gerangan, kelemahan apa sih
yang bisa mengalahkanmu wahai suamiku? Maka Safwan Al-Ghazi berkata, kalau rambut saya ini terpotong, kalau rambut saya ini diikat dalam badan saya, maka badan saya tidak ada kekuatan sedikit pun. Akhirnya ketika Safwan Al-Ghazi dalam tidurnya, itu istri yang hianat tersebut memotong rambut daripada Safwan Al-Ghazi dan mengikatnya di tangannya, di kakinya, di lehernya, di badannya Safwan Al-Ghazi. Ternyata betul sekali, begitu bangun daripada tidurnya, Safwan Al-Ghazi lemah tak berdaya, tidak ada kekuatan, tidak seperti sebelumnya. Dibawalah kepada raja yang jahat tadi. Maka begitu didatangkan kepada raja yang jahat, kesempatan raja yang jahat itu karena sudah menanti-nanti kedatangan Safwan Al-Ghazi untuk menyiksanya, maka diperlakukan dengan sadis. Dalam riwayat dikatakan, konon katanya matanya dicongkel, badan tubuhnya dihinakan. Yang pada akhirnya apa? Dibawalah, dimasukkan ke dalam satu kamar atau seperti kita kalau misalnya di dalam penjara. Disitulah Safwan Al-Ghazi memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkenankan kepadanya untuk membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menghancurkan kerajaan yang zalim tersebut. Akhirnya karena doa yang terzalimi, ketika dia berdoa dengan Allah tanpa adanya penghalang, Allah izinkan dan Allah kabulkan doanya Safwan Al-Ghazi, sehingga Safwan Al-Ghazi diberikan kekuatan lebih daripada kekuatan sebelumnya, sehingga pada akhirnya dengan kuasa dan izin Allah, gerak Allah, hancurlah kerajaan jahat tersebut. Berikut istrinya yang khianat, bahkan keluarga yang khianat, semua tidak tersisa daripada kehancuran yang diberikan Allah melalui tangannya Safwan Al-Ghazi. Akhirnya setelah diceritakan tersebut, para sahabat ada yang memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, alangkah menarik kisah Safwan Al-Ghazi. Dia bisa beribadah selama 1000 bulan. Apakah pada kita selaku umatmu, wahai Muhammad, bisa menandingi Safwan Al-Ghazi yang beribadah selama 1000 bulan?" Maka untuk menjawab itu Rasul bukan dengan nafsunya. Turunlah ayat surat Al-Qadr sebagai jawaban Rasulullah SAW kepada sahabat yang bertanya. Akhirnya turunlah ayat Al-Quran, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr" ila akhiril ayat. Turunlah ayat surat Al-Qadr sebagai bukti dan jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan khusus kepada umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata umat Nabi Muhammad yang lemah, yang umurnya pendek-pendek, tapi bisa mengalahkan ibadahnya Safwan Al-Ghazi. Dalam Al-Quran disebut khairum min alfi syahr, lebih baik daripada orang yang beribadah 1000 bulan. Berarti kita mendapatkan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bila mana menghidupkan di 10 akhir bulan Ramadan ini, tepat pada malam itu, malam turunnya Lailatul Qadar, kita membaca Quran, maka bacaan Al-Quran lebih baik daripada orang yang membaca selama 1000 bulan. Kita melaksanakan ibadah sholat pada saat Lailatul Qadar turun, maka sholat kita lebih baik daripada orang yang sholat selama 1000 bulan. Ketika kita baca zikir kepada Allah, maka kita lebih baik zikirnya daripada orang yang zikir selama 1000 bulan. Maka ini kesempatan hanya diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak diberikan kepada umat selain Nabi kita Muhammad SAW. Maka oleh karena itu, yuk sama-sama kita hidupkan malam ini, terutama di Masjid Al-Barakah yang amat sangat megah ini. Silahkan, ada yang mau baca Quran, silahkan hantarkan Al-Qurannya. Ada yang mau baca zikir, silahkan tuntaskan zikirnya. Ada yang mau baca zikiran yang lainnya, silahkan. Atau mau bermunajat kepada Allah, terus berdoa, silahkan. Intinya hidupkan malam di 10 akhir Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk kategori orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya